Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan memaparkan alur kemiliteran Siliwangi. Video ini merupakan tugas akhir mata kuliah Kapita Selekta Siliwangi dan Bela Negara yang diampu oleh Bapak Dr. Asep Samsudin, MPD. Sejarah terbentuknya kemiliteran Siliwangi. Beliau dikenal sebagai Raja Kerajaan Pakuan Pajajaran yang mencapai era keemasan. Sebagian dari ajaran beliau atau ajaran masyarakat Sunda di era beliau di bidang kemiliteran mendapat perhatian besar menjadi inspirasi strategi kemiliteran era modern. Hal itu dibuktikan pada zaman keemasan Prabu Siliwangi pada tahun 1969. Bila kita telaah, pada masa pemerintahan Prabu Siliwangi hampir tidak terduga. Karena demikian teraturnya mulai dari sistem pemerintahan, sistem agama, ilmu falak, dan topografi, ilmu perang, ilmu pengetahuan bahasa asing, dan kerajinan tangan seperti membatik. Sri Baduga merupakan raja yang bijaksana sehingga atas karunia Tuhan rakyat Pajajaran hidup sejahtera. Beliau membangun parit pertahanan dan membuat beberapa prasasti, diantaranya Kebantenan dan Batu Tulis. Pakuan menjadi kota terbesar kedua di Nusantara setelah Demak dengan penduduk berjumlah 50.000 jiwa. Masa pemerintahan Sri Baduga disebut juga masa Gemuh Pakuan, yaitu kota Pakuan berpenduduk yang sangat banyak. Prabu Siliwangi zaman keemasan itu atas beberapa faktor, diantaranya adalah strategi perang Prabu Siliwangi, 20 strategi militer. Wangsit Siliwangi ini merupakan penyampaian pesan-pesan berisi nasihat pada saat sebelum wafatnya Prabu Siliwangi. Itu Wangsit Siliwangi, kemudian turun ke nilai kejuangan Prabu Siliwangi. Dari karakter kepemimpinan Prabu Siliwangi, yakni mengayomi, peduli dengan rakyat kecil, membangun kesejahteraan rakyat, berani menghadapi tantangan, sikap toleransi, melindungi wilayah, serta sikap kesatria, maka nilai kejuangan Prabu Siliwangi itu yakni berjuang, membangun kemakmuran, hidup rakyat merupakan tujuan perjuangan Prabu Siliwangi. Berani menghadapi risiko kesulitan, menghadapi tantangan dari berbagai sisi, dari faktor internal maupun eksternal. Prabu Siliwangi punya semangat mengutamakan kehidupan rakyat meskipun harus mengorbankan kepentingannya sendiri. Berorientasi pada perdamaian, jika memungkinkan bisa menghindari konflik dan peperangan. Kemudian realistik memandang kenyataan dan perubahan zaman. Setelah kita dapat mengambil nilai kejuangan Prabu Siliwangi, kita juga bisa mengambil nilai kemasyarakatan Prabu Siliwangi. Nilai-nilai ini adalah saling tolong-menolong, tercermin dari moto yang dikenal luas oleh seluruh masyarakat sampai saat ini, yakni silih asih, silih asah, silih asuh. Kemudian bekerja sama.
Sifat ini tercermin dari pembangunan kesejahteraan, juga dari strategi kemiliteran yang dikenal di zamannya. Kemudian solidaritas atau kesetiakawanan, yaitu sikap senasib sepenanggungan. Bila enak, dirasakan bersama, bila sedih, dihadapi bersama. Kepedulian sosial tercermin dari sikap Prabu Siliwangi yang peduli terhadap rakyat kecil, menjadikan kemakmuran dan kedamaian hidup rakyat sebagai tujuan kepemimpinannya. Kelima, mendidik generasi penerus, tidak mengabaikan generasi. Nah, demikianlah butir-butir karakter positif yang disarikan dari hikayat kehidupan Prabu Siliwangi. Ia menjadikan cerminan untuk masyarakat, prajurit TNI, juga para pelajar dan generasi muda. Karena nilai kejuangan dan keteladanan itu pula, maka nama Siliwangi diabadikan sebagai nama Kodam TNI untuk wilayah di Jawa Barat. Sejarah terbentuknya TNI. 6 hari pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada 23 Agustus 1945, pemerintah Indonesia membentuk Badan Keamanan Rakyat yang disingkat BKR. Setelah itu, fungsi dari BKR adalah wadah perjuangan Indonesia. Setelah tentara sekutu kembali ke Indonesia, usai Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, kondisi Indonesia mulai tidak aman. Maka pemerintah Indonesia pada 5 Oktober 1945 mengeluarkan maklumat yang berisi pembentukan Tentara Keamanan Rakyat atau disebut TKR. Tentara inti dalam TKR ini diambil dari bekas pembela tanah air, disingkat PETA, Kesatuan Militer Indonesia yang dibentuk Jepang. Jawa Barat kebagian untuk membentuk Komandemen 1 TKR yang membawahi 3 divisi, yaitu Divisi 1 Banten dan Bogor, Divisi 2 Jakarta dan Cirebon, dan Divisi 3 Priangan. Pada 20 Mei 1946, ketiga divisi ini dijadikan satu dengan nama Divisi Siliwangi, bermarkas di Tasikmalaya. 3 hari kemudian, tanggal 23 Mei 1946, diadakan rapat seluruh komandan Jawa Barat dan Madura. Ahmad Nasution kemudian terpilih sebagai Panglima Divisi Siliwangi, memimpin Divisi Siliwangi bersama ajudannya bernama Umar Wirahadikusuma. Pada tanggal 25 Januari 1946, nama TKR berubah lagi menjadi Tentara Republik Indonesia, TRI. Kemudian, tepatnya pada 3 Juni 1947 disepakati penggunaan nama Tentara Nasional Indonesia. Ini TNI sebagai pengganti TRI. Di Orde Baru, pemerintah RI menetapkan nama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ABRI sebagai nama resmi Tentara Nasional. Kemudian setelah reformasi 1998, kebijakan berubah lagi. Polri berdiri sendiri dan nama tentara dikembalikan ke nama TNI seperti semula. Nah, itu merupakan alur dari kemiliteran Siliwangi. Terima kasih, mohon maaf jika ada banyak kesalahan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.